Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Rahmadani dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini saya akan menerangkan kembali apa yang telah diterangkan pada kelompok 6, yakni pada pertemuan kemarin, minggu kemarin, mengenai tentang metode pendidikan dalam hadis tentang metode pendidikan dalam Islam. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampuh Bapak Fikri Farihin, MPDI, selaku pengampuh mata kuliah studi hadis. Belakang dari penjelasan di sini, yakni dalam dunia belajar, mengajar tentunya tidak bisa dilepaskan dari 3 unsur penting, yaitu pendidikan dan anak didik dan metode didik. Para pakar pendidikan Islam sepakat bahwa titik tekan pendidikan, prioritas yang diberikan kepada anak didik adalah pendidikan agama dan akhlak, karena demi suksesnya pendidikan akhlak inilah maka pendidikan mau tidak mau harus memberi contoh akhlak yang baik agar bisa diteladani oleh anak didiknya, agar metode yang diberikan berdampak positif terhadap peserta didik. Selanjutnya di sini yakni rumusan masalah dalam penjelasan di sini. Yang satu, bagaimana metode keteladanan di mana Rasulullah menjadi contoh terbaik dalam mendidik. Yang kedua, bagaimana metode kasih sayang dalam mendidik anak. Yang ketiga, yakni bagaimana metode motivasi melalui pujian dan hadiah dalam Islam. Tujuan di sini yaitu untuk mengetahui metode keteladanan di mana Rasulullah menjadi contoh terbaik dalam mendidik. Yang kedua, untuk mengetahui metode kasih sayang dalam mendidik anak. Yang ketiga, yakni mengetahui metode motivasi melalui pujian dan hadiah dalam Islam. Yang di sini saya akan langsung terangkan, yakni tentang metode keteladanan di mana Nabi menjadi contoh terbaik dalam mendidik. Keteladanan merupakan sebuah metode pendidikan Islam yang sangat efektif yang diterapkan oleh seorang guru dan proses pendidikan. Karena dengan adanya pendidikan, keteladanan akan mempengaruhi individu pada kebiasaan, tingkah laku, kemudian diberi sifat di belakangnya seperti sifat hasanah, yakni yang berarti baik, sehingga terdapat ungkapan uswatun hasanah yang berarti teladan yang baik. Kata-kata uswatun ini dalam Al-Quran diulangi sebanyak 3 kali dengan mengambil sampel pada diri para nabi, yaitu Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, dan kaum yang berani beriman teguh kepada Allah. Di sini ya, fase anak-anak ini adalah fase yang merupakan fase yang paling cocok, paling panjang, dan paling penting bagi seorang pendidik menanamkan prinsip-prinsip yang baik, lurus, dan pengarahan yang benar ke dalam jiwa dan perilaku anak-anaknya. Kesempatan untuk itu terbuka lebar. Sehari-hari pun dapat kita saksikan tindakan keagamaan yang dilakukan oleh anak-anak kita. Misalnya dari meniru, misalnya dalam meniru yakni berdoa, sholat. Misalnya mereka laksanakan hasil melihat perbuatan di lingkungannya, baik berupa pembiasaan ataupun pengajaran yang intensif. Para ahli ilmu jiwa menganggap bahwa dalam segala hal anak merupakan peniru yang ulung-ulung. Sifat meniru ini merupakan metode yang positif dalam pendidikan keagamaan pada anak. Keteladanan guru adalah suatu yang patut ditiru oleh peserta didik yang ada pada gurunya. Guru di sini juga dapat disebut sebagai subjek teladan atau orang yang diteladani oleh peserta didik. Maka menjadi teladan merupakan bagian dari seorang guru, sehingga menjadi guru berarti menerima tanggung jawab untuk menjadi teladan. Tentu saja
pribadi dan apa yang dilakukan guru akan mendapat sorotan oleh siswa dan orang di sekitar lingkungannya. Maka dari itu, guru harus menunjukkan teladan terbaik dan moral yang sempurna. Ini metode tentang kasih sayang dalam mendidik anak. Jadi di sini juga disebutkan metodenya. Kasih sayang merupakan hal yang utama yang bisa menimbulkan rasa kerja sama di antara manusia dan orang tua wajib menanamkan kasih sayang, ketentraman dan ketenangan di dalam rumah tangga. Hubungan antara suami dan istri atau kedua orang tua adalah hubungan kasih sayang. Hubungan ini dapat menciptakan ketentraman hati, ketenangan pikiran, kebahagiaan jiwa, dan kesenangan jasmaniah. Hubungan kasih sayang ini dapat memperkuat rasa kebersamaan antara anggota keluarga, kekokohan fondasi keluarga, dan menjaga kebutuhannya. Islam mengajarkan untuk bersikap penuh kasih sayang. Orang tua dianjurkan untuk memberikan perhatian, cinta, pengertian kepada anak-anak selain anak-anaknya. Selain itu, pendidikan dalam Islam juga mencakup keteladanan, pembiasaan, perhatian, serta pemberian ganjaran dan hukuman yang berlandaskan kasih sayang. Metode ini juga bertujuan untuk membentuk karakter anak yang baik dan berakhlak mulia, yaitu metode motivasi melalui pujian dan hadiah dalam Islam. Jadi di sini juga ada pujian serta pemberian hadiah dalam Islam, yakni juga diberikan metode dan motivasinya. Pemberian hadiah merupakan salah satu metode motivasi yang diajarkan dalam Islam. Hadiah dapat berupa materi maupun non-materi seperti ucapan, tepukan, atau senyuman. Rasulullah SAW menekankan pentingnya saling memberi hadiah sebagai bentuk kasih sayang dan penguatan hubungan antara sesama beliau. Beliau juga bersabda, saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Ini disebutkan oleh hadis riwayat Tabrani nomor 352. Hadiah sebagai alat pendidikan yang diberikan kepada anak didik melakukan sesuatu yang baik atau berhasil mencapai sebuah tahap perkembangan tertentu atau tercapainya sebuah target tertentu. Metode ini dapat mengasosialkan perbuatan dan tingkah laku peserta didik dengan rasa ingin semangat belajar gitu. Jadi kita di sini diajarkan untuk menebarkan kasih sayang kepada anak, diberikan metode kasih sayang tentang anak, terus bagaimana kita cara menghargai pengorbanan anak untuk memberikan hadiah seperti itu. Dan bagaimana metode keteladanan di masa Nabi menjadi contoh terbaik. Jadi di sini menyimpulkan di sini yakni